Ya, jadi kurban itu kenapa kok sunnahnya kita sembelih sendiri? Oke. Supaya kita menyaksikan pemberontakan ego kita bagaimana, akhirnya disimbolkan darahnya mengucur. Itu bayangkan kita sedang mengorbankan ego kita. Iya. Kurban itu bukan hanya tentang sedekah. Kalau sedekah yang lain bisa zakat, bisa macam-macam, bisa lebih gede zakat mal. Iya. Tapi kenapa kok tetap kurban itu penting? Hewan. Karena inti keberagaman itu adalah taslim, penyerahan diri, dan taslim itu adalah kurban. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian. Masih dalam rangkaian bahasan buku 70 Jalan Cinta Menuju Tuhan, ditulis oleh Pak Afzan, Pak Ahmad Faiz Zainuddin, dari sang guru Rumi, Syam Tabriz. Kita masuk ke jalan ke-17. Ini tentang mencuci hati. Wah, gimana nih Pak? Hati bisa dicuci ya Pak? Gimana Pak Faiz? Orang sibuk mencuci badan, lupa mencuci hati. Iya. Jalan cinta yang ke-17 ya, mencuci hati. Iman dan keyakinan yang sejati hanya ada di dalam hati. Apa yang nampak bisa jadi menipu. Banyak orang yang kondisi realnya tidak seperti apa yang terlihat dari luar. Apalagi statusnya di medsos yang seringkali bukanlah cermin dirinya yang sejati. Ada satu kotoran yang tak bisa dihilangkan dengan air bersih, yaitu noda kebencian dan prasangka yang membekas dan mengotori hati. Anda bisa memulihkan kesucian raga dengan menahan nafsu dan puasa, tapi kesucian jiwa hanya bisa dipulihkan dengan cinta. Masya Allah. Iya, jadi emang cinta ini obat pencuci hati yang paling ampuh. Satu lagi syukur gitu, yang pasangannya itu. Iya. Tapi cinta yang salah tempat apakah bisa bikin kotor hati Pak? Biasanya, iya biasanya kecampur sama nafsu. Oke. Jadi rusak memang. Cinta dunia sebenarnya kan bukan karena cinta, tapi karena nafsu. Oke. Cinta ke orang yang mungkin salah itu sebenarnya bukan cinta, tapi kan nafsu. Oke. Jadi orang merancukan antara cinta dan nafsu. Bedanya apa? Ya kalau kecampur ego biasanya akan jadi nafsu. Kecampur ego. Cinta yang kecampur ego, jadilah itu nampaknya cinta padahal nafsu. Nah, kita harus bisa membedakan itu. Ukurnya gampang sih. Kalau setelah kita bilang cinta itu yang kita pikirkan kepentingan kita, berarti ya nafsu. Ya kan? Cinta dunia, kan karena kita mikir kepentingan kita. Iya. Atau dia bilang jatuh cinta sama orang lain, sebenarnya kan dia bukan jatuh cinta, dia sedang jatuh nafsu. Karena kalau yang namanya cinta justru malah mengorbankan dirinya ya Pak ya. Yes. Dulu Mahatma Gandhi itu punya dia bilang 7 deadly social sins. 7 dosa sosial gitu dia bilang. Di antaranya kaya tanpa mau bekerja gitu. Politik tanpa moralitas. Bisnis tanpa etika. Sains tanpa kesadaran. Dan beragama tanpa pengorbanan. Jadi orang ritualnya banyak, beragama, tapi sebenarnya cuma tentang dirinya gitu. Iya. Berangkat haji, berangkat umroh, tapi sebenarnya tentang dirinya. Gimana supaya saya dapat uang lebih banyak, status sosial naik, dipanggil Bu Haja, Pak Haji. Jadi rusak. Pokoknya kalau beragama, tapi kok kecampur sama nafsu, kecampur ego, walaupun nampaknya ibadah, jadi hilang unsur ibadahnya. Termasuk kalau kita kaitkan dengan esensi kurban itu Pak ya, Idul Adha nih Pak. Apa sih ini? Mencuci hati itu harus Pak ya, menyembelih ego ya Pak. Ya, jadi kurban itu kenapa kok sunnahnya kita sembelih sendiri? Supaya kita menyaksikan pemberontakan ego kita bagaimana, akhirnya disimbolkan darahnya mengucur. Itu bayangkan kita sedang mengorbankan ego kita. Iya. Kurban itu bukan hanya tentang sedekah. Kalau sedekah yang lain bisa zakat, bisa macam-macam, bisa lebih gede zakat mal. Tapi kenapa kok tetap kurban itu penting? Hewan. Karena inti keberagaman itu adalah taslim, penyerahan diri, dan taslim itu adalah kurban. Iya kan, Nabi Ismail menyerahkan
lehernya. Karena itu saya nggak paham kalau ada orang umroh kok yang dicari itu nanti di tempat-tempat mustajab kita akan berdoa mumpung kita Iya. di tempat mustajab itu. Terus kalau bisa fasilitas yang enak, Iya. yang nyaman sehingga kita ibadah bisa khusyuk, bisa fokus gitu. Saya nggak tahu yang ditiru siapa. Iya, Pak. Haji umrah itu beda banget dengan ibadah yang lain. Ini puncak segala macam ibadah itu mengorbankan diri memang. Di ibadah yang lain silakan mungkin Cari nyaman. cari nyaman, cari enak, silakan berdoa yang macam-macam boleh aja. Tapi coba lihat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, tiga-tiganya ini Pengorbanan. dalam rangka menyerahkan, bukan meminta. Iya. Ini menarik nih, Pak. Ini perspektif Iya, yang Mas. jarang kita sadari. Saya nggak ngerti, makanya kalau ada orang bahkan hobinya tuh umroh sampai tiap tahun. Tapi semuanya tentang bagaimana mumpung saya punya hajat besar ini, saya mau umroh. Iya. Ya saya nggak menyalahkan, tapi saya cuma ingin tanya, ini ditiru siapa? Iya. Loh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar itu dalam rangka punya hajat kah? Atau dalam rangka menyerahkan dirinya? Iya. Udah hilang semua hajatnya. Nabi Muhammad ketika haji dan sekaligus umroh juga, itu beliau sedang punya hajat kah? Mestinya kalau punya hajat ya itu diletakkan ketika Islam sedang butuh pertolongan sebelum perang Uhud misalnya. Iya. Ini kan enggak setelah selesai semuanya. Nabi menyerahkan dirinya sama Allah. Yauma akmaltu lakum dinakum. Ya itu udah sempurna agama ini. Iya. Wa atmamtu alaikum nikmati. Udah aku sempurnakan nikmatku katanya Allah. Lakumul Islam Madinah. Jadi di puncaknya beliau serahkan dirinya. Setelah itu beliau wafat. Iya. Ya toh. Jadi saya akan bikin Mas umroh nanti bulan September. Tapi saya bilang kalau umroh Anda masih kepingin ini itu dalam rangka ada hajat ini itu, dalam rangka cari kenyamanan yang bintang 5 dekat masjid, jangan ikut saya. Saya nggak menyalahkan yang lain loh ya. Menarik nih, Pak. Yang lain mungkin benar punya mazhab sendiri, punya keyakinan sendiri, punya alasan sendiri yang mungkin juga sohe gitu ya. Cuman kalau ikut saya di umroh saya nggak ada begitu. Kita mau menghayati suasana hati, suasana jiwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar. Nabi Ibrahim setelah nggak punya anak lama, tiba-tiba punya anak, lagi seneng-senengnya disuruh ninggalin. Gimana perasaan kita coba? Bayi punya istri di tempat yang sangat tandus, nggak ada apa-apa, disuruh ninggalin. Artinya apa? Diminta mengorbankan, bukan meminta. Meninggalkan yang paling kita cintai. Iya toh? Siti Hajar juga begitu. Di tengah baru melahirkan, baru punya bayi, butuh pendampingan suami, ditinggal suaminya. Awalnya protes, loh Ibrahim, kamu mau kemana kok saya ditinggal di sini? Nabi Ibrahim nggak bisa jawab. Cuman jalan aja di pojokan Ka'bah beliau nangis. Istrinya sadar, loh jangan-jangan ini apa perintah Tuhanmu? Nabi Ibrahim pun nggak kuat hatinya untuk noleh. Cuman manduk aja. Oh ya sudah kalau gitu. Kalau itu perintah Tuhanmu Ibrahim silakan pergi. Aku serahkan jiwa ragaku pada Rabb hadzal bait. Iya toh. Artinya apa? Siti Hajar pun menyerahkan nasibnya, jiwa raganya dan anaknya pada Allah. Nabi Ismail mau disembelih, ya kan gitu ceritanya. Loh ini udah 8 tahun pulang, wah alhamdulillah ketemu anaknya. Setelah 8 tahun nggak bisa video call, nggak bisa tanya kabar, ya kan. Begitu pulang disuruh nyembelih. Dan jawaban Nabi Ismail, qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas shobin. Ya silakan ini leher saya silakan disembelih, enggak apa-apa ya. Masya Allah. Lah itu umroh haji. Iya. Masya Allah. Menyerahkan bukan meminta. Dan kalau kaitkan dengan ini, mencuci hati itu dengan cinta, dan cinta itu menyerahkan, mengorbankan. Menyerahkan. Jadi begitu sih maksud saya, nggak tahu ya, tapi saya sedang bikin umroh ini pertama kalinya ini. Akhirnya saya bikin umroh bareng. Tapi umroh untuk menyerahkan bukan meminta. Iya. Menarik. Di tempat-tempat mustajaban nanti kita
menyerahkan diri kita sama Allah. Bukan mumpung lagi mustajabah saya tak minta ini minta itu. Iya. Udah, saya akan ajak teman-teman serahkan diri Anda. Masya Allah. Jadi gimana latihannya nih Pak untuk yang 17 ini? Cobalah hari ini saja menjaga hati sepanjang hari agar hanya berprasangka baik dan mendoakan yang baik-baik pada semua orang yang Anda temui. Bahkan saat bertemu atau teringat orang yang Anda benci, berhentilah membencinya di hari ini saja. Sembari berusaha berprasangka baik padanya dan mendoakan kebaikan untuk dirinya. Meski hanya sehari, cobalah sepenuh hati dengan rasa belas kasih. Doakan siapapun yang kebetulan Anda jumpai, setidaknya dengan kalimat salam yang diucapkan secara penuh kesadaran dan keikhlasan, kendati cuma terucap dalam hati. Didoakan dengan doa salam sepenuh cinta. Assalamualaikum. Semoga Anda diselamatkan di dunia dan akhirat oleh Allah. Warahmatullah, semoga Anda dirahmati, disayangi, dicintai Allah. Wabarakatuh, semoga hidup Anda diberkahi oleh Allah dunia akhirat. Doa sederhana itu saja. Kalimat salam yang Anda ulang-ulang sepanjang hari tatkala ketemu orang, baik kenal maupun nggak kenal, baik orangnya Anda suka atau nggak suka, dekat maupun jauh, doakan. Lalu rasakanlah perubahan pada diri Anda yang mungkin cukup menakjubkan setelah terbiasa mempraktekkannya. Cobalah sehari aja. Terima kasih Pak Faiz. Mudah-mudahan kita bisa mencuci hati kita dengan cinta. Amin. Barakallahu fiik.